Semua pengakuan hamba tadi karena dipaksa oleh... Berlatar di sebuah negeri yang adil, barang siapa yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, maka ia akan dibuang ke pulau momongan yang sangat kejam dengan julukan Pulau Hantu. Sejak itu, ayahmu selalu mengatakan kalau dia ingin punya anak lelaki. Kisah diawali dengan diperlihatkan Dinda Sintiawati yang akan dihadapkan kepada Raja Betara Sedayu karena telah membuat yang tidak senonoh di Padepokan Sugaluh, yakni dituduh telah berselingkuh dengan muridnya sendiri akibat adanya saksi mata yang kuat. Saya tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Nyai bisa menjawab semuanya di hadapan Adiyaksa. Jalan! Setelah mendengarkan cerita dari sang ibu, Galuh Parwati pun meyakini kalau Ki Darpa telah bekerja sama dengan isteri muda Puh Mahasura, yaitu Nila Saroya, agar bisa menguasai Padepokan Sugaluh sepenuhnya. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Dari dulu kamu memang belum puas memfitnah aku, Darpa. Jalan! Bawa lelaki Durjana itu kemari. Kamu, Darpa. Kamu telah menyiksa orang yang tidak berdosa. Nyai Dewi, keadilan Gusti Betara akan menentukan apakah Nyai bersalah atau tidak. Sebab tuduhan Adiyaksa diperkuat saksi-saksi yang bisa dipercaya. Bawa, jalan! Dan lalu Galuh Parwati pun berkata kepada Suliwa, walaupun Ki Darpa sebagai pamannya sendiri, akan tetapi ia meyakini kalau Ki Darpa juga telah bekerja sama dengan Adiyaksa yang akan mengadili biyungnya, lantaran selama ini Bopo selalu mendengar pendapat biyungnya daripada adik kandungnya sendiri. Oleh sebab itu, Bopo juga tahu kalau Ki Darpa telah diperalat oleh Temenggung Sedayu untuk memengaruhi murid-murid Padepokan Sugaluh agar menjadi tukang pukul mereka. Dan dengan menyingkirkan biyung, maka Paman Darpasyura akan lebih leluasa untuk mempengaruhi Bopo. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Sidang pun tiba, di mana Dinda Sintiawati berkata bahawa kalau dirinya dekat dengan Gramia karena dialah satu-satunya orang yang memahami perasaannya, dan oleh sebab itu Adiyaksa pun memperkuatkan dengan adanya Ki Darpa yang pernah melihat Dinda Sintiawati melakukan hubungan badan, dan akan tetapi lalu tiba-tiba, Bang, itu fitnah Tuan Adiyaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia, sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi. seketika itu pula Gramia pun dengan terpaksa mengatakan kepada Adiyaksa yang sejujurnya bahawa kalau dirinya tidak pernah melakukan hal yang hina itu, bahkan dengan rasa takut, semua itu ia hanya dipaksa oleh seseorang untuk pengakuan hal sedemikian rupa, dan sehingga Haku Jaklung. Hamba tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Gusti. Semua pengakuan hamba tadi karena dipaksa oleh... Prajurit, tangkap kedua itu. Buang ke Pulau Momongan.
Tidak. Galuh, lari. Cepat. Tunggu. Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka. Tenang Tuan Adiaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Sugalu. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu. Galuh Parwati pun sangat risih dikarenakan semakin jelas Ki Darpa berkomplot dengan Adiaksa yang ingin mencelakakan biyungnya, dan lalu Seliwa pun menanyakan apa yang harus dilakukan olehnya, hingga Galuh Parwati pun menegaskan daripada pulang ke Padepokan, yang mana bahawa mereka pasti akan dihukum oleh Puh Mahasura alias boponya karena telah membuat aib bagi perguruan mereka, bahkan lebih parah dari hukuman Adiaksa. Maka dari itu mereka pun bersependapat akan menyeberangi ke Pulau Momongan dan barangkali biyungnya dibuang ke sana. Karena pengadilan itu hanya pura-pura, supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal semuanya omong kosong. Sin beralih ke Sekarwangi serta dikawal oleh dayang-dayangnya sembari bercerita di mana Putri Sekarwangi sangatlah lesuh saat menjalani hidup ini akibat telah mengusir berlibis putih kesayangannya tempoh hari lantaran terlalu sembrono. Genteng, kamu akan saya ganti emas. Cagak juga saya ganti emas. Betul. Ini cagaknya didorong lagi. Aduh, cagaknya. Aduh, nanti kalau ambrol loh. Kerja kok pada males-males. Hei, ayo kerja. Kok ngeliatin aku terus loh? Gak pernah lihat orang ya? Kok sama aku kok gumun loh? Aku bukan orang apa? Gumun loh. Sama orang kaya kok gumun. Oh ya, jangan galak-galak topo. Adik-adikku. Singkat cerita, malam pun poe di mana belibis putih yang sedang mengungkapkan isi hatinya kepada Gobil bahawa kalau dirinya untuk saat ini sangatlah berdebar-debar jantungnya lantaran ia sudah kepincut oleh kecantikan Dewi Sekarwangi, hingga Gobil yang merasa simpati terhadap sahabatnya itu pun memberi sedikit nasihat. Jadi orang itu lali aku. Jadi burung itu mbok ia tahu diri. Atau kamu sudah pengen kawin? Ngomong. Ngono kok ya isin. Kalau kamu sudah pengen kawin, besok tak cariin di pasar. Di sana itu banyak belibis betina yang cantik-cantik dan bersih. Oh, ngawur kamu. Saya maunya sama Putri Sekarwangi. Kemudian Putri Sekarwangi yang lagi cemberut akibat kesepian yang sangat hampa itu, dan di saat itu pula belibis putihnya pun tiba sembari berkata, akankah Gusti Putri terkejut melihat wujudku yang asli dan tidak bermaksud untuk mempermainkan Gusti Sekarwangi, hingga dengan cinta yang tumbuh antar mereka tersebut, yakni belibis putih alias Prabu Angling Dharma pun meyakinkan dengan mencabut jambulnya maka ia akan terlepas dari tunungan kutukan siluman serigala yang sangat berambiasi. Jambul itu yang akan mengakhiri kutukan kepada hamba. Karena sebenarnya saya tidak kutuk manusia serigala. Yang saya kalahkan wakisan.
kamu seekor belibis. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuhan akan mempermainkan hamba lagi. Pada saatnya saya akan kembali kemari, Dinda Dewi. Di mana mereka yang memiliki tekad yang bulat, Galuh Parwati pun berkata bahwa pulau yang akan mereka tuju sudah di depan mata. Namun yang tak disangka-sangka di saat itu pula ruduk pun tiba, disertai dengan hujan deras hingga terciptalah gelombang yang berambang-ambing di tengah lautan, dan inilah yang terjadi. Ayo cepat, jangan sampai kita kehabisan tenaga. Sedangkan di Sugaluh, Puh Mahasura yang tidur dengan istri mudanya yakni Nila Saraya dan tiba-tiba merasakan kedinginan, hingga kemudian Puh Mahasura pun mendapatkan bisikan daripada Prabu Anglingdarma bahwa kalau dirinya ditunggu di serambi depan dikarenakan ingin meluruskan persoalan yang menimpa padepokan tersebut. Saya ingin ketemu Suliwa dan Galuh. Mereka Tidak usah menutup-nutupi kejadian. Saya tahu mereka tidak berani pulang ke padepokan. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Saya menyesal telah membawa Nila Saroya kemari. Namun, mata batin Prabu Anglingdarma pun berkata lain dengan adanya melihat sesuatu yang tidak wajar terjadinya di padepokan Sugaluh, hingga besar kemungkinan dengan adanya orang lain yang menginginkan supaya padepokan Sugaluh hancur lebur dan amburadul, dimulai dengan perceraian Dinda Sentiawati sehidup semati. Dan itu dimulai dengan kejadian Dewi Sintawati yang masih perlu dicermati kebenarannya. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nila Saroya yang begitu kuat. Saya khawatir kalau bayangan itu mempengaruhi guru. Dan ya, akibat cuaca yang kurang meyakinkan, hingga kini Suliwa pun tinggal seorang diri dan sempat kebingungan lantaran Galuh Parwati tidak ada di sana, hingga ia pun memilih menelusuri hutan dengan tujuan mencari Sugaluh, dan akan tetapi tanpa ia sadari adanya sekelompok utusan Demang Kalapati yang mengintainya, di mana mereka merupakan para bromocorah penguasa Pulau Momongan tersebut, hingga inilah yang terjadi. Kemudian, si Bewok pun menghentikan pertarungan tersebut lantaran keilmuan yang Suliwa miliki terlalu tinggi. Si Bewok pun juga mengatakan bahwa setiap orang baru yang masuk ke pulau ini, maka ia harus dihadapkan ke Demang Kalapati selaku penguasa pulau hantu tersebut. Dan akhirnya Suliwa yang merasakan belum pernah dikalahkan pun tidak mau dihadapkan sebagai seorang tahanan. Lalu setibanya di sana, berhubung Demang Kalapati terlalu angkuh dan sembrohoi, hingga dan inilah yang terjadi. Berlutut kamu di hadapanku, anak muda. Tuan bukan rajaku.
Dan saya datang kemari sebagai manusia yang bebas. Saya bukan orang buangan dan bukan orang taklukkan anak buah Tuan. Diam! Diam!